politiknya stabil, seperti saya tadi katakan tadi pagi, semua partai politik juga sudah mulai konsensus, sudahlah pertahankan sampai 2004. Ekonomi kita disebut masuk CFED, masuk luak, Kolombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, kemudian Turki sama South Africa, CFED, walaupun tidak masuk BRIC tidak apa-apa, tapi dianggap CFED, ya kan? Kemudian secara social culture kita sekarang mulai bangga, ya toh, mulai punya super champion Chris John itu tadi ya, yang sudah menang 10 kali bahkan 13 kali. Nanti malam timnas kita menang lagi, ya toh. Jadi politically, economically, socially, culturally kita itu kredibel di mata dunia. Karena itu investasi tahun 2011 itu bakal masuk tidak karu-karuan ini. Gimana Pak Sigit pendapat Bapak dari segi perbankan? Ya, baik. Saya sudah mungkin 3 kali atau 4 kali ikut acara seperti ini Pak ya? Iya, sudah 4 kali langganan Pak Sigit. Iya, gilirannya selalu terakhir Pak. Iya, karena banking. Iya, jadi memang selalu sektor real dulu yang bicara, kemudian sektor yang tidak real, alias sektor gaib nih, perbankan Pak. Ya. Kalau kita mudah sekali Pak, selama sektor realnya kita dengar seperti tadi itu optimis. Optimis semua ini kayaknya. Kita tidak ada yang pertumbuhannya di bawah 10%. Iya. Pak Yongki malah ada 46% tadi Pak, 50-an Pak ya. Itu menunjukkan bahwa memang bank pun kalau ditanya pertumbuhannya kemana, jawabannya kepada sektor-sektor yang tadi memperkirakan pertumbuhan 2011 paling tinggi Pak. Jelas dari kami lihat telekomunikasi, saya dengar tadi meskipun awal-awal dia nggak jelas, otomotif, dan kemudian industri makanan minuman, ya, itu pasti akan menjadi titik pertumbuhan. Semua ya Pak, mobil, ya, mobil juga semua tadi semua ini. Jadi memang kita sangat optimis ke depan. Bang, kalau ekonomi kita targetkan tumbuh 6% misalkan ya, atau 6,5%, itu minimal kita akan menyediakan untuk kredit, itu ada semacam rumus jempol atau rule of thumb, itu 4 kalinya kira-kira Pak. Jadi kalau tumbuh 6% itu sampai 20-24% kita akan sediakan pertumbuhan kreditnya. Oh, 4 kali. Kira-kira itu karena ini dari tahun ke tahun, tapi pola perekonomian Indonesia seperti itu Pak. Jadi kalau ternyata bank tidak mencukupi, mereka akan pasti cari di pasar modal dengan self financing dan sebagainya. Nah, kita sekarang ini dana yang dikumpulkan perbankan dari masyarakat itu jumlahnya sekitar 2.170 triliun rupiah. 2.170 triliun sampai September 2010. Pihak ketiga ya? Ya, dana pihak ketiga, dana deposito giro tabungan. Ya. Kemudian yang disalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit itu sekitar 1.670-an triliun. Jadi loan deposit ratio-nya? Ya, itu kira-kira 70%, tapi nominal gitu arti ada 500 triliun yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh sektor real. Jadi di luar yang sekarang ini Pak ada kredit-kredit perbankan yang sudah diberikan kepada sektor real yang sudah ditandatangani kreditnya tetapi tidak digunakan yang disebut dengan undisbursed loan. Jadi kredit yang belum ditarik itu jumlahnya 500 triliun lebih Pak. Sudah disetujui tapi tidak ditarik. Ya, karena mungkin ada yang menggunakan untuk standby loan ya, atau memang kredit-kredit yang memang belum digunakan misalnya untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum terrealisasikan. Kan ada jadwalnya gitu Pak. Total itu 500 triliun. Tapi memang kalau kami lihat belum semua industri tahun 2010 pun bekerja dalam kapasitas penuh. Saya kira baru sekitar 75% dan sebagainya. Jadi berarti itu pun kebutuhan modal kerjanya, kredit modal kerja yang diminta dari bank juga sekitar 75%. Itulah makanya ada kredit yang belum digunakan. Jadi, itu yang modal kerja. Ya, kalau konsumsi Pak? Konsumsi, kalau kita lihat memang kepada KPR tadi Ketua Rai sudah menyatakan juga tumbuh Pak. Bank akan mengarah juga ke kredit konsumen. Saya lebih suka menggunakan kredit konsumen Pak, bukan konsumsi Pak. Karena kalau kita beli rumah dengan kredit, beli mobil dengan kredit, beli sepeda motor dengan kredit itu bukan konsumtif. Oh. Karena banyak digunakan untuk bekerja. Kita ini salah. Walau bahasa Inggrisnya jelas Pak, consumer loan. Oh. Ya, bukan consumptive loan enggak itu. Jadi kan jadi ini makanya kita harus marketing juga harus lebih positif lihatnya Pak. Karena ini bagi bank kita melihat kalau sektor otomotif seperti mobil, sepeda motor itu meningkat, kita melihat dua sisi yang akan meningkat lagi. Yaitu industrinya, produsennya Pak,
dan Iya. juga kredit kepemilikan kendaraan bermotor maupun mobil dan sepeda motornya juga akan menjadi sasaran dari perbankan. Jadi saya kira dua-duanya nih kita lihat. Jadi artinya apa? Memang bentuknya untuk kredit konsumen, tapi pada akhirnya akan membuat permintaan tambahan kredit dari produsennya sendiri, Pak. Itu pasti jelas. Jadi memang tidak langsung. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kenapa tidak diarahkan ke kredit yang lebih produktif, sebetulnya semuanya akan menjadi produktif, cuman ada beda waktu aja, Pak. Gitu. Jadi pertama menggerakkan sisi demand-nya, setelah itu baru kemudian kepada investasi di produsennya itu. Jadi saya kira sama aja. Jadi ke depan sekali lagi tadi sudah disinggung-singgung, kalau pendapatan per kepala di Indonesia itu sudah mencapai $3.000, itu artinya memang akan menjadi Mulai genit katanya, ya, konsumen akan, itu mulai ya. genit, mau Ini mulai beli semuanya kita apa, lihat saya mulai beli. semuanya optimis dan pasti saya yakin perbankan juga akan mendukung di situ, Pak. Ya, jadi Inflasi kira-kira akan membuat, inflasi tahun depan kan diperkirakan lebih tinggi dari yang sekarang. Itu kira-kira suku bunga akan naik, Pak? sebetulnya kalau kita lihat perkembangan perbankan 2-3 tahun terakhir ini adalah pertumbuhan perbankan di Indonesia yang paling bagus, Pak. Bank itu dari semua indikator, dari segi NPL-nya, kredit bermasalah, itu berkisar 3%. Itu sangat bagus dalam sejarah perbankan Indonesia. Dan kemudian suku bunga meskipun masih ada yang mengeluh, tapi saya kira bahwa di sini semua tidak ada yang mengeluh. Mereka berharap masih seperti sekarang kan, tadi kan. Ya. Artinya sudah puas dengan bunga sekarang ini. Nah kalau ada yang masih mengeluh bunga tinggi itu hanya beberapa politisi aja sebetulnya, Pak. Jadi ya. Jadi sebetulnya secara umum, karena kalau kita lihat, kalau saya sendiri berkarir selama di perbankan sebagai bankir, sekarang ini adalah secara nominal suku bunga kredit perbankan itu paling rendah. Dulu coba kita lihat pernah ada KPR dulu bunganya di atas 20%. Sekarang KPR orang berlomba-lomba memberikan kredit 8,8%, 9%, ya. Kredit mobil, sepeda motor juga begitu, ya kan? Di bawah 10% semuanya. Ya. Bahwa ada kredit yang masih tinggi itu yang kita harus atasi. Tapi secara umum menurut saya kredit kita ini masih akan berkisar seperti yang sekarang, sedikit meningkat mungkin 0,5% karena tekanan dari luar. Jadi kalau BI nanti meningkatkan suku bunga acuan dari 6,5% sekarang menjadi 7% atau mungkin akhir tahun menjadi 7,5%, itu juga paling akan dampaknya sekitar 0,5% kenaikannya kepada kredit komersial, Pak. Jadi memang akan naik, kita harus siap-siap ini, dan kemungkinan besar juga kredit bermasalah perbankan juga akan sedikit naik, ya. Tapi menurut saya selama masih di bawah 5%, saya kira bagus lah daripada NPL terlalu rendah tetapi ekonomi tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Saya pikir ini yang harus kita kelola, Pak. Jadi seperti 2009 akhir tahun lalu itu ketika saya bicara di sini pun, kita memang harus tetap optimis, Pak, karena memang semua indikator menunjukkan kita baik. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan 2011. Ya, kecuali kita harus hati-hati faktor eksternal yang itu di luar kendali kita semua. Krisis yang akan kita alami, dan jangan lupa pasti akan kita alami, ya, itu karena itu hanya masalah waktu aja, itu lebih banyak bersumber dari eksternal. Ya. Apakah itu karena kegagalan Amerika dan Eropa menyelesaikan persoalan ekonominya setelah krisis yang sampai sekarang masih menular ke beberapa negara di Eropa, ya, ataupun karena masalah-masalah politik, kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Kalau Korea benar-benar perang itu jangan jadi krisis, ya kan? Kita harus amati juga itu kan, karena kalau ini ya. Indonesia ya. Katanya Pak SBY disuruh meniru China sekarang, Pak. Tadi pagi juga kita jelaskan di sesi pagi bahwa ada 2 track model pertumbuhan Amerika selama dekade pertama milenium ketiga ini 2000-2010 kita lihat bubble kemudian meletus kan, tidak karu-karuan. Ternyata utangnya banyak. Sedangkan track kedua model China sesudah mereka mempunyai pelita di tahun 2005, pelita ke-11 itu memang luar biasa. 2005-2010 ini titik baliknya China menjadi 3.000 pada tahun 2008, sekarang udah menjadi nomor 2 dan sebagainya. Dan solid, punya exchange cadangan devisa yang nomor 1 di dunia dan sebagainya. Nah, Pak SBY sudah jelas minta Pak Khairul Tanjung tadi sebagai ketua KEN. Tadi Pak Khairul ada di sini, Komite Ekonomi Nasional diperintahkan sekarang ikuti aja model China. Nah, kalau model China itu kan kurs itu distabilkan, Pak, distabilkan, dipaksa-paksa oleh Amerika dan sebagainya untuk di floating kan enggak mau.
ini urusan saya ini. Nah, kalau Bapak sebagai bankir gitu, ya memang bukan Bank Indonesia sih, tapi lebih setuju mana? Indonesia itu rupiahnya di-floatingkan atau ya tetap aja kalau bisa antara sekarang ini. Ramalan Bapak tahun depan bakal jadi berapa sih rupiah ini? Apakah tetap kayak begini aja? Sekurang-kurangnya saya katakan tadi, kita akan tetap tumbuh sekitar 6%, tapi ketika kita tadi mengatakan Exchange rate, Pak. exchange rate itu saya kira masih berkisar di 9.000 ya, 8.900, 9.000 dolar per Tahun dolar. depan kira-kira 9 Ya, ribuan? akan segitu karena ini dilema Pak, dilema kalau kita itu membiarkan ini rupiah terlalu menguat, yang akan teriak itu nanti eksportir. Jadi ekonomi kita ini ekonomi yang dua-duanya kita harus jaga ya. Kalau terlalu lemah, juga berat untuk importir, terutama sebagian dari rekan-rekan kita ini mengimpor sebagian bahan bakunya Pak. Jadi kita harus menjaga ini seimbang ya. Karena kalau sekarang betul-betul dibiarkan, rupiah kita akan makin menguat ya. Jadi ini kita juga harus kendalikan ya. Jadi harus memang yang dua-duanya bisa diterima untuk bagus Karena untuk uang eksportir. terlalu banyak ini Pak ya. Ya, Dari ya. Amerika kuantitatif easing itu 600 miliar US dollar itu kan sama saja mereka nyetak uang sebetulnya. Ya, Dan dolar ini kan keluar kemana-mana Ya. termasuk ke Indonesia. Ya. Dolar ini masuk. Dan jangan lupa uang yang masuk ini kategorinya hot money. Hot Bisa money keluar itu lagi ya. iya, datang seenaknya, pergi juga sesukanya. Jadi ini yang kita harus jaga karena sekali kita terjebak untuk memanfaatkan hot money untuk investasi jangka panjang, ketika terjadi tekanan likuiditas, kita akan menjadi masalah Bisa Pak. seperti 98 Pak ya. Ya, jadi ini yang menurut saya kita harus juga hati-hati. Tetapi yang penting yang kita harus belajar dari Cina itu sebetulnya nggak usah terlalu banyak teorinya Pak. Iya. Hanya dua aja yang harus kita pikirkan, infrastruktur dan listrik atau energi Pak. Iya. Dua itu aja. Itulah keberhasilan Cina, bukan karena masalah kurs dan sebagainya. Karena Cina berhasil menyediakan infrastruktur, ya sehingga orang kalau memproduksi barang dibawa ke pelabuhan itu lebih cepat, lebih efisien, dan listrik juga di sana tersedia dengan baik. Jadi sekali kita bisa menyelesaikan ini, saya pikir mau tumbuh 10% di atasnya bisa. Gitu. Dua ini aja. Saya barusan terbang Garuda dari Tokyo ke Jakarta naik Garuda. Kebetulan aja Pak, sebelah saya Pak Agus Merto. Jadi 8 jam kita ngobrol terus. Biasanya enggak punya kesempatan ngobrol, saya tanya bagaimana rasanya jadi Menteri Keuangan sekarang. Wah lain sekali katanya. Di Bank Mandiri saya bisa hire and fire katanya. Tapi di sini enggak bisa ini Pak. Ya toh? Jadi saya gregetan kelihatan Indonesia ini kayak apa. Soalnya birokratnya ini belum siap. Orang-orang di birokrasi itu loh Pak Hermawan, kok bisa ya mikir kalau dikasih, kalau minta enggak boleh, tapi kalau dikasih rezeki katanya. Loh, kok bisa mikir kayak gitu? Itu kalau di Mandiri sudah tak sikat sama saya katanya. Nah, sekarang saya masih belum bisa ini katanya. Aku gregetan seperti Pak Sigit. Kalau saya bisa melakukan itu dan menteri-menteri semua bisa, 6% itu gampang. Pemerintah tidak usah kerja sudah 6%, mestinya bisa 10%. Gregetan aku kelihatan Indonesia ini. Nah, beliau juga mengatakan mengenai infrastruktur. Semen di Jakarta 50.000 satu sak, katanya di Sorong bisa jadi 600.000 karena mahal sekali. Nah di China mereka membangun tol begitu banyak walaupun sepi, yang lewat tidak ada. Iya toh? Tapi itu membuat semuanya menjadi lancar sehingga inflasi itu tidak ditakutkan. Nah kalau inflasi terus kemudian dijinakkan pakai bunga repot Pak. Yang bagus adalah inflasi itu dijinakkan pakai infrastruktur kan begitu Pak. Dan Pak Dahlan Iskan tadi pagi di sini Pak. Pak Dahlan Iskan dipilih oleh Dewan Juri yang diketuai oleh Pak Khairul Tanjung tahun ini, bukan kita lagi yang milih, ini sebagai marketer of the year. Karena Pak Khairul Tanjung sangat terpesona ini dengan Pak Dahlan Iskan. Dan Pak Dahlan Iskan sesudah menerima piala di sini berjanji bahwa dengan piala ini saya menjadi lebih semangat. Transformasi PLN harus selesai 2,5 tahun. Ya, jadi mudah-mudahan kalau PLN kita beres betul-betul 2,5 tahun dan mereka buka stand di sini, mau minta berapapun di Jakarta dikasih semua. Betul enggak? Ini ada standnya di sini. Saya enggak tahu banyak yang minta enggak itu tadi. Iya toh? Tapi Pak Dahlan Iskan tadi janji. Jadi kalau Pak Agus Marto janji infrastruktur, kemudian Pak Dahlan Iskan janji PLN, mestinya seperti saya tadi bilang, jalan tol ini sudah disiapkan. Anda tinggal mau bikin pakai mobil biasa atau mobil F1. Kalau Anda mau masuk jembatan emas itu tadi pakai mobil biasa, ya ketinggalan.
sama perusahaan-perusahaan yang menyiapkan pakai mobil emas. Ya, mobil